Selamat malam teman-teman dan selamat malam Miss Mary. Perkenalkan, nama saya Filipus Indra Suryanto. Saya di sini akan membawakan materi bab 1 dan bab 2 tentang manajemen konflik. Pertama-tama, di tengah globalisasi seperti saat ini, dunia begitu berputar begitu cepat, ilmu pengetahuan sangat cepat, dan perubahan selalu ada. Terkadang menimbulkan dampak positif, dan terkadang seorang pemimpin itu tidak siap untuk menghadapi globalisasi ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang pentingnya suatu manajemen itu sendiri. Pandangan lama menganggap konflik dalam organisasi sebagai hal yang negatif. Jadi, kita seringkali menganggap sebuah konflik itu adalah sesuatu yang positif negatif. Di dalam ilmu manajemen, sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan konflik, kita bisa menghindari konflik, mengendalikan konflik, menjadikan konflik itu suatu pembelajaran, maka itu bisa menjadikan pertumbuhan di dalam organisasi kita. Dewasa ini bukan hanya sebuah perusahaan, tetapi juga lembaga pendidikan itu sangat membutuhkan seorang manajer yang handal di bidang pendidikan. Dia harus bisa membawa pendidikan Indonesia kita ke dalam dunia pendidikan yang lebih maju agar tidak ketinggalan bangsa lain. Di bab 2 selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik dalam konteks perilaku organisasi. Jadi di sini saya akan membahas konflik itu dalam lingkup suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun organisasi apapun. Organisasi dapat menjalankan aktivitas secara baik dikarenakan unsur-unsur pendukung bekerja secara individu. Konsep organisasi sebagai sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar menjelaskan peranan balikan. Dengan demikian, organisasi bergantung pada lingkungan tidak hanya untuk masukan, tetapi juga untuk penerimaan keluaran. Untuk keluaran sendiri, pengertian keluaran adalah dasar dari titik awal dalam menjelaskan organisasi. Organisasi memperoleh masukan dari sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan, kemudian mengubah masukan menjadi bentuk perilaku yang berbeda dari sebelumnya. Sebagai suatu sistem, organisasi cenderung lebih bersifat terbuka karena komponen-komponen sistem organisasi berinteraksi dengan lingkungan. Sistem terbuka pada hakikatnya merupakan proses informasi dan masukan yang berupa sumber daya fisik, informasi, kebutuhan pelanggan, teknologi, dan lingkungan organisasi. Sebagai sistem terbuka dapat digambarkan seperti bagan yang ada di PowerPoint saya. Nah, untuk teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mencapai prestasi, organisasi harus mengembangkan kapasitas secara berkesinambungan untuk mengantisipasi perubahan yang terus berlangsung sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan skenario yang diciptakan oleh kompetitor baru sebagaimana dikemukakan oleh Stephen P. Robin dalam bukunya tahun 2001.
Organisasi yang sukses di abad ke-21 ini akan bersifat luas, mudah belajar dan menanggapi dengan cepat perubahan yang terjadi. Jadi teman-teman, organisasi yang akan sukses abad ke-21 ini yang bisa merubah dirinya mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Selanjutnya saya menjelaskan tentang organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang telah mengembangkan untuk terus-menerus menyesuaikan diri dan berubah titik melakukan pembelajaran, berarti menetapkan strategi inovasi, perbaikan belajar, dicirikan adanya keterbukaan, pertumbuhan, dan pengambilan resiko. Demikian teman-teman materi yang bisa saya sampaikan tentang manajemen konflik bab pertama dan bab kedua. Saya Filipus Hendra Suryanto mengucapkan selamat malam dan terima kasih.